Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah meskipun dengan menggunakan media elektronik, karena ada beberapa sebab dan lain hal yang sehingga saya tidak bisa bertatap muka langsung dengan kalian semuanya. Oke, materi hari ini adalah perkenalan tentang pondok pesantren. Pondok pesantren adalah tempat belajar yang mana sering disebut juga sebagai dengan penjara suci. Kenapa disebut sebagai penjara suci? Karena di dalamnya kita terkekang dengan berbagai macam aturan, kita terkekang dengan berbagai macam peraturan yang diberikan oleh lembaga, baik peraturan itu berupa makan harus antri, WC harus antri, minum harus antri, yang mengajarkan kita tentang arti kesabaran. Tidur beralaskan kasur tipis yang tidak seperti rumah-rumah kalian, pakai spring bed, pakai kasur yang tebal. Kalau di pondok pesantren ya harus tirakat, pakaiannya harus sederhana. Gak boleh kalian berpakaian jeans, pakai jaket yang banyak tulisannya, pakai kaos yang ada gambar tengkoraknya, pakai celana yang ketat. Tidak boleh. Tapi membiasakan diri untuk berpakaian yang sopan, memakai sarung, memakai celana ketika sekolah, memakai jilbab ketika keluar dari kamar, menutup aurat, bahkan mandi pun menutup aurat. Karena kita tahu kamar mandi kita kamar mandi bersama. Nah, adapun di SMK sama, karena kita satu lingkungan dengan pondok pesantren sehingga harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada di pondok pesantren walaupun kita berada di sekolah SMK. Kemudian yang perlu kalian ketahui, apapun yang kalian dengar, apapun yang kalian lihat, apapun yang kalian rasakan di pondok pesantren adalah sebuah pendidikan. Enak tidak enaknya, susah mudahnya, berat ringannya, apa yang kalian rasakan di pesantren adalah suatu pendidikan yang akan menimpah kalian, yang akan mendidik kalian, yang akan memoles kalian sehingga menjadi pribadi personal yang bagus, individual yang bermutu. Maka dari itu ikutin arus daripada peraturan pondok pesantren. Jangan dilawan, jangan ditabrak, karena nanti akan melukai diri kalian sendiri. Ketika kalian pertama kali datang ke pondok pesantren, tulis dalam pikiran kalian, di pondok apa yang ku cari, apa yang kalian cari di pondok pesantren. Niatkan dalam hati. Kalau kalian cuma niatnya untuk makan, ya nggak usah ke pondok pesantren. Di rumah juga banyak makanan. Tapi
niatkan apa yang kalian cari di pondok pesantren sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara seperti itu maka kita menjadi betah di pondok pesantren, kita menjadi mutmain di pondok pesantren, kita menjadi senang di pondok pesantren, walaupun dengan penuh peraturan, penuh rules dan juga dan lain sebagainya. Yang terpenting tetap semangat, jangan pernah ingat rumah, maka perbanyaklah aktivitas di pesantren, perbanyaklah teman, perbanyaklah sahabat, perbanyaklah saudara, sehingga kalian tidak teringat dengan rumah. Ingat, orang tua kalian menitipkan kalian di pesantren tujuannya satu, untuk bisa mendoakan orang tuanya. Idza matal ibnu Adam in qata'a amalu illa salasa. Apabila telah meninggal manusia ibnu Adam, in qata'a amalu, maka terputus semua amalnya, illa salasa, kecuali 3 hal. Apa saja 3 hal itu? Sodakotin jariyatin, sodako jariyah, sodako yang mana diberikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, bersodako untuk masjid, bersodako untuk pondok pesantren, bersodako untuk sekolah. Selama bangunan-bangunan tersebut masih digunakan untuk ibadah, untuk pendidikan, maka pahalanya akan terus mengalir. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang terus menerus dipakai. Contoh, kalian mengajarkan huruf hijaiyah kepada anak didik kalian, kepada adik kalian, kepada saudara kalian. Selama anak tersebut, selama saudara tersebut, selama adik tersebut terus membaca Quran, maka kalian akan mendapatkan pahala daripada ilmu yang telah kalian ajarkan. Yang ketiga, awalatun sholih yada'ulah, atau anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, ini yang dicari oleh orang tua kalian, ini yang diminta oleh orang tua kalian, ini yang diinginkan oleh orang tua kalian. Orang tua kalian memasukkan kalian ke pesantren supaya apa? Supaya kalian tidak terjerat dengan duniawi, supaya kalian tidak terlena dengan urusan duniawi, sehingga kalian lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga ketika nanti orang tua sudah nggak ada, orang tua sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian bisa mengirimkan doa, kalian bisa mengirimkan tahlil, kalian bisa mengirimkan Al-Fatihah, kalian bisa mengirimkan berbagai macam ayat Quran yang bertujuan untuk meringankan siksa kubur daripada orang tua kalian. Syukur-syukur dengan adanya kalian di pesantren, terhapuslah semua dosa daripada orang tua kalian. Maka dari itu, semangatlah di pondok pesantren. Jangan menjadi orang yang malas, jangan menjadi orang yang terlena, jangan menjadi orang yang tidak bertahan, karena di pondok pesantren adalah sebuah pendidikan. Imam Syafi'i memberikan dalil, akhi lan tanalal ilma illa bisittatin. Akhi, wahai saudaraku, lan tanalal ilma, engkau tidak akan mendapatkan ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 6 perkara. Dakaun, wa khirsun, wa ijtihadun, wa bulghutun, wa su'batul ustadi, wa tuluz zamani. Dakaun, kecerdasan. Orang yang ingin menuntut ilmu, dia haruslah cerdas. Kalau dia tidak memiliki kecerdasan, lama dia akan mendapatkan ilmu.
Wahirsun, tamak, rakus. Orang yang menuntut ilmu harus rakus, seperti gelas kosong. Kenapa? Karena ilmu bagaikan air. Kalau dia diisi air, gelas kosong diisi air, maka dia akan terisi. Tetapi kalau kalian menjadi gelas yang penuh, kalau diisi air, diberikan ilmu, maka ilmu yang diberikan akan terbuang sia-sia. Karena telah penuh, maka tetaplah menjadi gelas yang kosong. Maka haruslah kalian menjadi orang yang rakus akan ilmu. Wajtihadun, dan bersungguh-sungguh. Orang yang memilih mencari ilmu, tolabul ilmu, haruslah bersungguh-sungguh untuk menggapai impiannya. Haruslah bersungguh-sungguh untuk mengejar mimpinya. Dari antara kalian tidak wajib memahami semua pelajaran. Pelajari, pilih apa yang kalian suka. Kalian suka matematika, kalian bisa matematika, kalian pandai matematika, tekuni. Jadilah ahli matematika. Kalian pinter biologi, tekuni. Jadilah ahli biologi. Kalian pinter bahasa, tekuni. Jadilah ahli bahasa. Kalian tekun olahraga, tekuni. Jadilah ahli olahraga. Tidak bisa kalau semua orang memahami semuanya, menguasai semua hal, tidak. Tapi tekuni apa yang kalian suka. Wabul gotun, dana, kecukupan, uang. Orang yang menuntut ilmu harus punya modal. Jadi bukan hanya orang yang berdagang aja punya modal. Orang yang menuntut ilmu juga haruslah punya modal. Karena belajar itu gak gratis. Bukunya beli, SPP-nya bayar, makannya bayar. Sehingga bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, sehingga tidak terbuang uang yang telah dibayarkan. Wasu'batul ustadi, menghormati guru. Seorang thalabul ilm harus menghormati guru. Jadikan guru kalian raja. Layani guru kalian, hormati guru kalian. Guru yang pertama adalah orang tua. Ibu kalian, madrasatul aulad, sekolahnya anak-anak. Makanya diberi julukan madrasatul aulad, karena ibu adalah orang yang pertama kali mengajarkan kalian. Kalian bisa berjalan, kalian bisa berbicara, kalian bisa berhitung pertama kali diajarkan oleh ibu kalian. Maka hormatilah guru kalian, hormati orang tua kalian, hormati kiai kalian, hormati pengurus-pengurus yang mengajari kalian. Yang terakhir, watuluz zaman, waktu yang lama. Tidak bisa kalian mencari ilmu dalam waktu bentar, sehari 2 hari jadi orang alim, gak bisa. Orang alim harus belajar berlama-lama, memerlukan waktu yang lama. Imam Asy-Syafi'i belajar memerlukan waktu yang lama. Imam Ahmad bin Hanbal belajar memerlukan waktu yang lama. Imam Malik belajar memerlukan waktu yang lama. Semua salafus saleh memerlukan waktu yang lama untuk belajar. Tidak ada orang yang belajar instan. Mustahil. Kecuali dia diberikan ilmu laduni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semangat belajar. Apalagi ini berkenaan dengan MPLS, masa perkenalan lingkungan sekolah, yaitu memperkenalkan lingkungan sekolah, tempat sekolah kalian, tempat tidur kalian, tempat belajar kalian jadi satu. Maka jaga kebersihannya, maka jaga kesuciannya, maka jaga kenyamanannya, sehingga bisa belajar satu sama lain dengan nyaman dan dengan nikmat. Cukup sekian dari saya. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.